Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian arus arah, rangkaian dua loop, dan jembatan Wheatstone. Rangkaian dua loop sendiri yaitu rangkaian yang memiliki dua rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup disebut juga loop. Prinsip pengerjaannya adalah dengan menggunakan penggabungan hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff. Setelah persamaan didapatkan dari hukum 2 Kirchhoff, maka kita tinggal mengeliminasi dan menstitusi persamaan tersebut menggunakan hukum 1 Kirchhoff sehingga variabel yang ditanyakan didapatkan. Contoh soal. Perhatikan rangkaian majemuk berikut ini. Di sini ada dua rangkaian tertutup, dua loop. Soal ini ciri khasnya adalah terdapat dua baterai yang ada di salah satu loop, di kiri loop dan di kanan loop. Ada juga yang dua baterai yang di satu loop dan satu loop lagi baterainya berbeda. Jadi variasi soal banyak, akan tetapi yang lebih sering keluar adalah soal dengan baterai di masing-masing loop seperti pada gambar di bawah ini. Pertanyaan soal. Tentukan kuat arus yang mengalir dalam hambatan di 1 ohm, 2,5 ohm, dan 6 ohm, serta tentukan juga besar beda potensial antara titik A dan titik B. Jadi yang ditanyakan cukup banyak ya. Kita lihat. Ini merupakan contoh soal yang penyelesaiannya menggunakan hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Misalkan untuk loop pertama yang sebelah kiri kita arahkan sesuai dengan putaran jarum jam. Sedangkan untuk loop kedua kita arahkan berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Sebenarnya arah putaran ini bebas, kalian menentukannya. Akan tetapi lebih mudah seperti ini. Kenapa lebih mudah seperti ini? Perhatikan pada gambar, ada I1, I3, dan I2. Kalau arah loop seperti ini, yang kiri searah jarum jam, maka dari I1 akan keluar menjadi I2, dari arah loop 2, I3 akan keluar menjadi I2. Berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, arus masuk sama dengan arus keluar, jadi I1 ditambah I3 sama dengan I2. Kalau misalkan kalian punya contoh beda tulis I1, I2 atau I3-nya, itu terserah, nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan arah loop, sesuai dengan yang masuk sama dengan yang keluar. Cukup dipahami ya. Saya lanjutkan ke persamaan di bawah. I1 tambah I3 sama dengan I2, itu sama dengan berarti I1 sama dengan I2 dikurangi I3. Ini persamaan 1. Lalu kita membagi gambar loop kiri dan loop kanan. Ini mungkin gambarnya masih agak kurang jelas karena saya memotongnya dengan crop biasa. Harusnya garis kiri, garis kanan tidak kelihatan, dan kalau garis kanan, loop kanan, garis yang di kiri tidak kelihatan. Kita perhatikan dulu untuk loop 1. Loop 1 kemarin sudah kita pelajari kalau untuk satu loop
membuat persamaan, tapi perbedaannya di sini kita harus konsisten dengan peraturan di atas bahwa yang loop kiri pertama yang masuk titik percabangan adalah I1 dan keluar percabangan adalah I2. Jadi tidak seperti satu loop yang hanya I saja. Di sini berdasarkan hukum 2 Kirchhoff, nah loop 1 rumus hukum 2 Kirchhoff sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Kita lihat dari tanda panah GGL itu yang baterai, yang panjang dan pendek. Dari tanda panah ini maka akan menemukan bagian pendek terlebih dahulu. Bagian pendek adalah minus, sehingga kita tuliskan minus 4 ditambah, kita lihat yang I1. I1 itu ada hambatan yang di bawah, yang hambatan biasa 0,5 ohm. Terus ada hambatan dalam baterai yang R kecil 0,5 ohm, dan ada hambatan biasa resistor yang atas 1 ohm. Jadi dijumlahkan 0,5 tambah 0,5 tambah 1 itu yang dalam kurung I1. Ditambah yang I2 di situ ada 6 ohm. Maka ditambah 6I2 sama dengan 0. Diselesaikan jadi min 4 ditambah 2I ditambah 6I sama dengan 0. Pindah ruas, 2I ditambah 6I2 sama dengan 4. Semua dibagi 2, jadi 2I1 ditambah 3I2 sama dengan 2. Ini persamaan 2. Untuk yang sebelah kanan, loop yang 2, sama cara pengerjaannya dengan yang sebelah kiri. Jadi dari loop 2 kita dapatkan sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Dia juga sama yang pendek dulu, jadi minus 2 ditambah dalam kurung 2,5 ohm yang atas dan hambatan dalam 0,5, tutup kurung I3 ditambah 6I2 sama dengan 0. Jadi di bawahnya minus 2 ditambah 3I3 ditambah 6I2 sama dengan 0. Maka persamaannya 3I3 ditambah 6I2 sama dengan 2. 2 pindah ruas jadi positif. Kita lanjut. Tadi persamaan yang di atas dengan mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, maka diperoleh persamaan 2-nya tadi I1 ditambah 3I2 sama dengan 2. Lalu tadi persamaan satunya I2 dikurang I3, jadi diganti I1-nya. I2 dikurang I3 ditambah I3 I2 sama dengan 2. Kita hasilkan minus I3 nya maju, lalu I2 ditambah 3I2 jadi 4I2 sama dengan 2. Maka min I3 sama dengan 4I2 dikurang 2. Saya revisi, ini ada yang salah, jadi minnya hilang ya. Jadinya I3 sama dengan 4I2 dikurang 2. Ini coba diperhatikan ya, saya ada yang salah ya. I3 sama dengan 4I2 dikurang 2. Lalu hasil dari I3 itu disubstitusikan ke persamaan 3. Persamaan 3, 3I3 ditambah 6I2 sama dengan 2.
Yang I3 nya dirubah jadi 3 dalam kurung 4I2 dikurang 2 tutup kurung ditambah 6I2 sama dengan 2. 12I2 dikalikan ya di distribusi dikurang 6 ditambah 6I2 sama dengan 2. Maka dia sudah I2 dengan I2, tinggal kita tambahkan. 18I2 sama dengan 6 pindah ruas jadi 2 ditambah 6 sama dengan 8. I2 sama dengan 8 per 18. I2 sama dengan 4 per 9A. Karena sudah dapat I2, kita bisa substitusikan ke persamaan yang lain. Boleh yang mana saja yang ada faktor I2. Yang lebih mudah di sini ke persamaan 4 I3 sama dengan 4I2 dikurang 2, maka kita masukkan I2 dari hasil yang di atas. I3 sama dengan I2, I3 sama dengan 4I2 dikurang 2. I3 sama dengan 4 dalam kurung 4 per 9 dikurang 2. Dikali biasa, pecahan 16 per 9 dikurang 2. Samakan penyebut 16 per 9 dikurang 18 per 9. Hasilnya negatif 2 per 9A. Dari persamaan 1 kita hasilkan I1 sama dengan I2 dikurang I3 sama dengan 4 per 9A dikurang negatif 2 per 9A. I1 sama dengan 6 per 9A. Jadi pertanyaan tentang arus sudah dijawab bahwa kuat arus yang mengalir dalam hambatan 1 ohm yaitu I1 6 per 9 ampere, yang di hambatan 2,5 ohm itu berarti yang I3 I2 maksudnya 4 per 9 ampere yang mengalir di hambatan 6 ohm itu I3 2 per 9 ampere. Tanda negatif diabaikan. Tanda negatif hanya menunjukkan bahwa arah arus berlawanan dengan arah yang ada di loop. Jadi yang tadi kita tentukan di atas itu harusnya berlawanan, itu aja. Lalu pertanyaan VAB di dalamnya ada I1, antara A dan B ada I1. Maka I1 dikali R ABR yang ada di titik A dan B. 6 per 9 kali 3 per 2 hasilnya 1 volt. Begitu. Mungkin kalian juga sudah membuat, tapi saya harap kalian bisa menyamakan apa yang saya jelaskan dengan apa yang sudah kalian tulis. Lalu saya lanjutkan untuk jembatan Whetstone pada part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.